Waduh, lagi nongkrong. Tiba-tiba ada bau busuknya kayak apa Pak? Anyir atau apa? Kayak hanyir, bau hanyir kayak ada hanyir ikan gitu lah. Bangkai gitu? Kayak ada orang jalan tapi gak ada jilid, gak ada penampakan gitu. Jadi penampakan orangnya gak ada, cuman suaranya aja. Tapi kalau jenis kuntinya kadang-kadang di sini bersuara. Nah ini Pak Boneng sudah siap-siap mau sholat maghrib. Seperti ini kondisinya malam hari baraya nih. Bukan malam hari lah, mendekati malam hari. Kalau kata orang Sunda mah sareupna. Jadi entah karena perasaan saya aja, entah atau bagaimana ya baraya, saya ngerasa sholat di sini tuh kayak ada yang memperhatikan gitu. Walau shawab ya. Kita ke bawah lagi baraya, karena kita ngobrol-ngobrol dulu dengan Pak Boneng. Pak, tadi saya sholat di atas kayak ada yang, ya mungkin karena saya aja ngerasain ya, kayak ada yang memperhatikan gitu Pak. Ya makanya saya nggak tinggal di atas, turun ke bawah tidurnya. Jadi kadang-kadang berani, kadang-kadang enggak. Kalau siang hari mah berani. Kalau siang mah berani. Cuma kalau malam mah enggak. Sesuatu ya Pak ya. Iya. Kalau bahasa kayak ngomong natampolong. Gimana Pak? Natampolong orang Sunda. Nah, ini Pak Boneng mau menunjukkan sesuatu nih. Jadi awalnya itu Pak Boneng tuh ternyata tidur di sini baraya. Nih tempat tadi saya sholat. Pak, sebelumnya saya mau cerita dulu. Cerita tadi saya sholat di sini. Iya. Jadi awal mulanya saya kayak pas rokaat kedua ya Pak ya. Nah di sini tuh kayak ada yang jalan naik tangga, tek 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 tek, terus kayak mendekat itu Pak. Biasanya suka ada. Oh gitu? Ada, cuman kadang-kadang nggak tiap hari, malam-malam tertentu lah. Jadi nggak bisa malam hari ini datang nggak. Oh. Malam tertentu. Ya, Emang kayak ada gitu? waktunya. Keluarnya malam hari. Iya, pokoknya mah udah gelap gitu ya. Iya. Pak, nih tadi Bapak menceritakan kisah unik juga nih Bapak. Ternyata Bapak sebelumnya tidurnya di sini, ini udah dibersihkan, padahal ini bersih banget di sini. Nah ini tuh udah bersih. Tidur di sini 10 harian ininya ditutup. Itu pintunya dibuka, pindah ke bawah. Ini tuh sebelumnya udah ditutup ya Pak ya? Ditutup, pakai sekarang dipindahin pakai kandang ayam dengan pintunya. Nah, yang bikin Bapak pindah tuh apa Pak? Ya di sini tuh kan kadang-kadang suka ada kunti di sini ya. Kadang-kadang ada orang di jalan, tapi gak ada jilin, cuman suara aja. Suaranya suara ada. Jalan. Kayak Suara. tadi saya rasakan. Jadi kayak ada orang jalan, tapi gak ada jilin, gak ada penampakan gitu. Jadi penampakan orangnya gak ada, cuman suaranya aja. Tapi kalau jenis kuntinya kadang-kadang di sini bersuara. Nah, kamarnya. Jadi ini tuh apa Pak ini? Ini ruangan apa ini? Ini kan tadinya kamar mandi, saya dibikin untuk tempat masak. Oh, asalnya ini kamar mandi ini kayak bekas bed up ya Pak ya? Nah, ini tempat masak.
Dijadikan dapur sama bapak teh. Cuman ngambil airnya kalau saya lagi turun hujan ada air. Nggak ada air gitu, jadi ya jauh, males, jadi pindah ke bawah. Oh. Nah, di sini Pak kuntilanak yang Bapak ceritakan itu diamnya di sini. Di sini. Kadang-kadang di kamar yang sebelah. Oh, kamar yang sebelah ini, Pak. Yang ini sama Bapak dibersihkan juga. Sama. Bapak melihat dengan jelas sosok kuntilanak itu atau gimana pada saat itu Bapak beberapa hari tidur di atas di sini? Melihat dengan jelas, tinggal di sini. Kadang-kadang di kamar sebelah. Di sini, Pak. Suaranya jadi ketawanya jelas gitu. Kayak gimana sih, di Pak? malam hari? Singisan gitu, suaranya kayak ketawa. Hihihi Iya gitu. gitu. Kayak mukanya nggak jelas dan punggungnya kelihatan nggak ada. Punggungnya maksudnya bolong Jadi cuma sekilas saja, hilang lagi. sampai sekarang atau udah nggak ada sekarang, Pak? Sekarang juga kayaknya ada. Jadi merinding bulu punuk saya juga merinding. Ya, aduh, berarti lagi ada kayaknya. Ya, mungkin ada ya. Jadi kalau kena diri mah kadang merinding di tangan deh. Kadang-kadang kayaknya ada. Oh, iya. Dan baru 10 hari Bapak tinggal di sini di atas. Itu selama 10 hari itu Bapak menahan aja gitu rasa takut. Ya kadang-kadang menahan, tapi kan menahan takut daripada pindah ke lain, mending bertahan di sini. Oh. Nah, Baraya ini sedikit kisah juga, sedikit cerita juga bahwa udah beberapa kali satu keluarga tinggal di sini nggak kuat, satu keluarga nggak kuat gitu ya Pak ya? Ya tadinya kan saya tuh tinggal di sini. Nah kamar bawahnya ada laki-laki tidur. Karena dia pergi nggak takut mungkin. Nah saya dari sana pindah lagi ke bawah. Oh. Kamar bawahnya ada yang nginap. Jadi sebetulnya mah bapaknya nggak sendiri pada saat itu mah ada yang sendiri. tinggal juga. Ada 2 orang Oh. yang kerja, itu kerja serabutan. Jadi dia kan lebih baik kontrak daripada tinggal di sini. Jadi ceritanya saat tinggal di atas, Iya. kontrak di bawah. Oh. Dia nggak mau tinggal di sini, saya pindah ke bawah. Gitu. Oke, jadi sekarang si orang tersebut mah udah mending kontrak weh cenanya. Yang kontrak. Oh, daripada terus dihantui rasa takut Rasa ya. takut. Padahal di bawah ya Pak ya. Di bawah, Oh, setelah mereka pergi akhirnya Bapak pindah ke bawah. pindah ke bawah. Ya Allah. Iya, seperti ini Baraya nih kondisi malam harinya memang aduh keeng pisan. Ininya juga udah mulai pada roboh tuh. Ini kita lihat nih Baraya nih kesini nih. Di dietnya udah jadi Sunda. Di sini tuh ada sarang tawon gede banget loh. Nih. Tuh. Duh, palaurnya itu teh apa namanya teh tawon Vespa gitu. Pak, Ya. itu tuh ada tawon apa? Tawon Vespa gitu. Ya tawon. Mun kata orang Sunda mah apa disebutnya teh? Engang. Engang. Gede banget, Pak. Dibiarkan saja daripada diambil. Nah, ini seperti ini bawahnya nih. Ntar kurang terang ya. Wah. Ada nggak Pak pas Bapak lagi diam di sini dikira waduh hantu padahal mah orang. Kadang-kadang jarang nggak naik ke atas, di bawah terus. Oh, bapaknya di bawah terus dehnya. Di bawah. Nggak naik ke atas ya? Enggak, kalau di siang hari kadang-kadang nggak naik. Untuk sebetulnya mah untuk ngadem di sini enak Pak nih, simpan kursi ngadem di sini. Sebetulnya enak. Lihat pemandangannya juga bagus tuh, lampu-lampu ya. Tuh. Bagus Baraya ini pemandangannya. Soalnya posisinya ini tuh di atas sebetulnya ini tuh apa di perbukitan. Pak, kita ke bawah lagi aja Pak. Itu tuh ada suara mesin orang lagi. Udah tahu itu lagi potong kayu itu kan. Oh.
Nah ini berarti akhirnya Bapak tuh pindah ke sini. Boleh ya Pak ya saya lihat Pak? Masya Allah tuh. Kalau yang mau lihat lebih jelasnya mah ada ya Baraya di video saya yang sebelumnya rumah Pak Boneng. Ada yang siang harinya saya kesini. Ini kondisi malam harinya cukup terang. Ini karena pakai lampu saya jadi terang tuh. Sebetulnya Pak Boneng menggunakan lampu ini untuk menerangi kamarnya. Tapi ini lampu saya tuh, jadi agak terang. Oke, saya juga cukup kaget Baraya. Ternyata Pak Boneng ini bersahabat, berteman dekat dengan salah satu artis ya Bapak, Masya Allah. Saya malah sampai kaget tadi. Saya diperlihatkan lagi video call bahkan Baraya dengan Steve Ewon ya, mungkin untuk anak-anak, bukan anak-anak sih, orang di kelahiran 80-an mah pasti tahu ya Steve Ewon. Beliau petualang. Ini seorang petualang, jadi kayak main ular gitu ya Pak ya. Nanti ada nih video ininya lah, video-video lamanya Steve Ewon nanti saya tunjukkan. Bapak bisa kenal di mana sih Pak dengan Bapak Steve Ewon yang sekarang udah jadi kepala desa nih, Masya Allah. Dan dia istrinya kan orang Cisarua. Kalau Steve Ewon kan orang Majalengka. Oh, Steve Ewon ya mah orang Majalengka. Cuman istrinya orang Cisarua, KBB, Bandung Barat gitu. Dan sekarang udah jadi kades ya? Jadi kades. Udah nggak di TV lagi ya Pak ya? Iya, udah nggak di TV. Udah nggak di Trans 7 lagi. Udah nggak di Trans 7 lagi, dulu mah di Trans 7 ya? Iya. Pak, kalau Bapak main ke rumah Steve Ewon berarti suka banyak binatang-binatang gitu? Banyak binatang. Ular gitu? Ular, ada kelelawar, ada buaya, ada. Jadi binatang ada ya. Ini saya bisa bertemu, ini sebetulnya kedua kalinya saya ketemu dengan Pak Boneng, tapi pada saat yang pertama saya ketemu sama Pak Boneng masih banyak yang ini ya Pak ya, belum diceritakan banyak karena mungkin kita baru kenal. Tapi kalau sekarang mah tadi saya udah dari jam 4 di sini, jadi udah banyak sekali bertukar cerita dengan Pak Boneng. Alhamdulillah Pak Boneng mau menceritakan kisahnya semuanya, Masya Allah. Terima kasih Pak Boneng. Saya sudah disambut di sini, pokoknya sehat-sehat untuk Pak Boneng lah selama tinggal di sini ya Pak ya. Nih saya masih tetap merinding sebetulnya kalau melihat kondisi atasnya tuh Baraya tuh, karena memang kisahnya cukup luar biasa sih. Dengan rumah ini 30 tahun kosong, lalu selama 30 tahun itu sudah beberapa kali orang tinggal di sini dan gak ada yang kuat. Dan mungkin cuman Bapak aja yang sampai saat ini kuat gitu ya Pak ya? Alhamdulillah dikuatkan aja. Dikuatkan aja ya. Awalnya terpaksa, tapi sekarang jadi betah. Terpaksa mah jadi keenakan. Jadi keenakan, jadi betah. Di sini nggak ada nggak ada ribut-ribut tetangga, nggak ada gosip-gosip ya Pak ya. Biasa tidur jam berapa Pak? Kalau saya malam jam 11 lah paling cepat gitu tidur. Oh, paling cepat jam 11. Nih Baraya, ternyata Bapak teh ya selama ini mandinya tuh pakai air hujan yang ditampung Baraya. Ini tuh nih tadi juga saya wudhu di sini Baraya nih. Saya wudhu pakai air ini, air hujan yang ditampung sama Bapak nih. Kebetulan sekarang memang lagi hujan. Nah ini sebetulnya udah ada selangnya nih, ngambilnya dari bawah. Ada sungai di bawah Baraya, ada kayak bata air gitu di bawah, tapi untuk narik ke atasnya nggak ada. Jadi kayak bingung jadinya Pak Boneng teh bingung mau narik airnya nih. Ini kamar mandinya kan. Nah ini nggak ada sanyonya di sini untuk nariknya. Mudah-mudahan ada rezekinya ya Pak Boneng ya. Insya Allah saya juga kalau misalnya ada rezekinya mau bantu Pak Boneng nih untuk beli pompa.
Hujan gemericik gini baraya. Oh, untuk masaknya juga pakai kayu bakar. Daripada ngelamun mending ternak ayam. Nggak coba kambing, Pak? Enggak. Terlalu capek, kambingnya modalnya gede. Oh. Ini boleh nggak Pak saya lihat ayam-ayamnya? Biarin saya aja nggak apa-apa Pak. Lewat sini ya? Iya, ini. Nih, kalau Baraya senang dengan kan ada hobi-hobi yang senang ternak ayam jago, nih bisa ke Bapak juga. Ini Bapak memang jago banget menghasilkan ayam-ayam yang bagus tuh Baraya. Nah, ini ayam-ayamnya Pak Boneng nih. Nggak kelihatan ya? Oh ini ada. Tuh ada suara ayam. Pintunya dibuka ya. Nggak usah Pak, udah Pak, biarin Pak. Nanti kabur Pak. Enggak, ini bisa. Oh, nah ini ayamnya Pak Boneng nih. Ayam jago. Bangkok ya Pak ya? Kalau ini mah jenis pamaan. Jenis apa Pak namanya Pak? Jenis pama ya. Pama. Ini pama nih Baraya katanya Pak Boneng. Ini Pak kira-kira ayam-ayam kayak gini harganya itu berapa Pak? Jenis ayam mah relatif di harga mah. Oh beda-beda. Ada yang murah, ada yang mahal tergantung karungnya, Oh tergantung dengan kehebatannya. kehebatannya. Oh iya. Ini penuh Pak kandang. Penuh karena masih ada yang kecil. Oh iya itu masih ada yang Ini kecil. yang lagi ngeram. Oh ini ada yang dirami Lagi juga. ngeram. Pak tahu nggak Pak mitosnya katanya kalau ada makhluk biasanya ayam berisik malam hari katanya. Emang benar kalau ada keluar ayam suka berisik. Kalau ada Ada. penampakan. Ayam kadang-kadang berkokok. Oh kalau ada penampakan tiba-tiba ayam-ayam yang di sini juga berkokok. Berkokok. Nah Pak ciri-cirinya nih karena saya orang awam ya. Ciri-cirinya kan itu ayam ya. Itu kan naluri ayam. Kalau naluri manusia nih kalau kita ingin tahu ada sosok yang mendekat atau sosok yang menjauh biasanya gimana sih Pak? Kalau manusia mah kalau sok mendekat pasti di tubuh merinding. Kalau ayam mah berkokok. Oh, Dan kalau bisa manusia? melihat ayam. Karena kan lapisan di mata itu ada yang bening ayam, Oh yang kayak putih gitu lapisan ayam. Bisa melihat makhluk halus bisa ayam. Oh. Nah, saya juga pernah dengar Pak katanya kalau ada bebauan Kalau ada bau wangi bunga itu ke angsinya ke kita kan gitu. Makhluk itu lagi jauh. Jadi kalau kecium wangi-wangian Wangi bunga, jauh. Kalau kita ngangsinya kayaknya bau busuk gitulah. Nah itu dekat. mau tiba-tiba ada bau busuknya kayak apa Pak? Anyir atau apa? Kayak hanyir, bau hanyir kayak ada hanyir ikan gitulah. Bangkai gitu? Bangkai, bau busuk ya gitu. Jadi kalau ada bau bangkai itu sebetulnya makhluk itu lebih dekat ke kita. Lebih dekat ke kita. Jenisnya Kalau wanginya, kalau bau wangi itu jauh dari kita. itu tuh pocong atau kuntilanak Pak biasanya yang bau-bau kayak gitu. Itu mah sejenis makhluk aja. Pokoknya yang gitu-gitu pasti baunya kayak gitu. Kayak gitu. Seperti buta pocong kayak gitu sih. Bau-bau gitu. Oke, Pak, kita kembali lagi aja, Pak. Pak, ini kan biasanya orang-orang itu selalu ada hal yang lucu lah sebetulnya ya. Nih sosok yang di atas, Bapak kasih nama nggak nih sosok yang selalu ganggu Bapak di atas nih? Kira-kira dikasih nama nggak Pak? Kayak nama mah enggak, main sih jenis makhluk kayak gitu, kayak kuntilanak ya enggak tahu. Kuntilanak ya? Iya. Dan itu nggak dikasih nama sama Bapak? Enggak. Pernah nggak Bapak lagi duduk di sini gitu ya? Bapak lagi duduk di sini terus tiba-tiba ada yang di atas manggil gitu? Ada yang suara kayaknya jatuh dari atasnya, rup, tapi nggak ada yang jatuh.
Jadi suaranya Bapak lagi duduk di sini, suaranya terdengar jelas kayak ada yang jatuh. Nah, jatuh. Pas gitu. Bapak ngecek Gak ada apa-apa. Bapak ngecek ke atas nggak ada yang jatuh? Ada sejenis ya barang yang berat itu, kayak jenis batu tuh. Kenceng suaranya, Kenceng. Pak. Pas saya bawa aja apa yang dibuka senternya nggak ada. Oh, ya Allah. Nah, di sini berarti pokoknya lantai 2 ini sesuatu pisan ini lantai 2 ini Baraya. Di bekas kamar mandi kayaknya di lantai atasnya. Kita keluar Baraya. Kita lihat ini sudah kurang lebih jam 8:30 malam. Suasananya memang hujan ngari-rincik. Rumput basah, dingin banget di sini. Sumpah dingin di sini. Kondisinya malam hari di rumahnya Pak Boneng. Ini motor saya di sini disimpannya. Emang ini kalau nggak disenterin kayak gini Baraya nih, nggak ada pencahayaan rumahnya. Jadi kayak orang bakal nyangka kalau ngelewat ke sini, ke jalan ini pasti bakal nyangka ini tuh rumah terbengkalai tidak berpenghuni. Padahal ada orang yang tinggal nih tuh. Karena nggak ada pencahayaan, nggak ada lampu di depannya. Oke, Baraya sampai di sini ya videonya. Sampai bertemu di video berikutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya pamit. Selalu berpikir positif. Assalamualaikum.